wa yaziduhum khusyu'a, yaitu orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah maka mereka pun tersungkur dan mereka menangis. Kemudian mereka bertambah khusyuk. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, kharru sujada wa bukiya. Bahwasanya ketika dibacakan ayat-ayat Allah mereka pun sujud dalam kondisi menangis. Di sini Allah memuji hamba-hambanya yang menangis. Ini disebutkan dalam Al-Quran banyak ya. Bagaimana Allah memuji hamba-hambanya yang menangis. Di antaranya seperti Allah menyebutkan tentang ahlul kitab yang mendengar bacaan Al-Quran, wa idza sami'u, dalam surat Al-Maidah 83, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidhu minad dam'i mimma arafu minal haqq. Jika mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ahlul kitab, para pendeta yang bertakwa kepada Allah, jika mereka mendengar Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tara a'yunahum tafidhu minad dam' mimma arafu minal haqq, maka engkau lihat mata mereka mengeluarkan air mata karena mereka tahu kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'a syahidin, maka mereka pun berdoa, ya Allah, kami telah beriman, maka catatlah kami termasuk orang-orang yang menyaksikan. Kemudian juga di antaranya ya, Allah juga menyebutkan tentang orang-orang yang sahabat yang menangis, yang disebut dengan al-bakka'un, yaitu kelompok sahabat dikenal dengan orang-orang yang menangis ketika mereka tidak bisa beribadah, mereka sedih. Kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 92, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi. Dan juga tidak ada masalah ya, tidak ada keberatan bagi orang-orang yang, tidak ada dosa bagi orang-orang yang jika mereka datang kepadamu ya Rasulullah minta tunggangan agar mereka bisa berjihad. Mereka tidak punya tunggangan, mereka mencari tunggangan. Qul tala ajidu ma ahmilukum alaihi. Lantas engkau berkata, wahai Rasulullah, aku tidak memiliki tunggangan untuk mengangkut kalian untuk berjihad. Tawallau wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i. Ya. Kemudian mereka pun berpaling dari Nabi sambil menangis, hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan mereka menangis kenapa? Sedih, tidak bisa berinfak, tidak bisa ikut serta dalam kebaikan. Ya. Ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana Allah memuji orang-orang yang menangis. Dari sini dia tahu bahwasanya tangisan itu ada beberapa model. Di antaranya ada tangisan ibadah dan ada namanya tangisan tabi'i, tangisan biasa. Adapun tangisan ibadah maka bermacam-macam ya. Di antaranya seperti yang datang dalam hadis, tangisan yang pertama adalah tangisan dalam kesendirian karena mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya Nabi mengatakan rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seorang yang dalam kesendiriannya mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia menangis. Dalam kesendiriannya dia mengingat Allah, maka dia pun menangis. Ini model tangisan pertama. Dia menangis dalam kesendirian karena mengingat Allah. Adapun karena mengingat Allah, maka ada yang mengatakan ketika dia merenungkan tentang keagungan Allah, maka dia pun menangis. Ada yang mengatakan ketika dia mengingat dosa-dosanya dalam kesendirian, maka dia pun menangis ya. Ya, makanya dalam hadis yang lain, ainani lam tamassuhuman nar, lam tamassahuman nar, 2 mata yang tidak akan terkena api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah. Yang kedua ainun tahrusu fi sabilillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mata yang begadang karena menjaga ketika perang ya. Tahrusu fi sabilillah, menjaga pasukan sehingga begadang, maka mata ini tidak akan terkena api neraka jahanam. Jadi perhatian kita adalah ainun bakat min khasyatillah. Air mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini yang paling utama adalah ketika bersendirian. Ketika bersendirian. Kenapa ketika seorang menangis karena Allah dalam kesendirian, maka dia selamat dari riya. Karena namanya tangisan juga tidak selamat dari riya. Orang bisa menangis karena riya, bisa. Karena menangis adalah amal soleh dan nampak, maka semua amal soleh rentan terkena riya. Di antara amal soleh yang rentan terkena riya adalah tangisan, adalah menangis ya, menangis. Maka jika seorang dalam kesendiriannya menangis, dia baca Quran sendiri menangis, kemudian dia merenungkan dosa-dosanya, dia menangis takut kepada Allah, dia takut neraka jahanam, dia menangis karena dahsyatnya hari kiamat, maka dalam kesendiriannya, maka ini adalah yang terbaik karena tangisannya selamat dari neraka jahanam. Taib. Yang kedua di antara tangisan karena pengagungan terhadap Allah dan karena takut kepada Allah, tangisan ketika membaca ayat-ayat Allah. Dan ini lebih afdal daripada tangisan ketika berdoa. Daripada sebagaimana difatwakan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, ya. Ketika beliau ditanya tentang hukum berdoa sambil menangis, ya. Beliau ingin menjelaskan bahwasanya yang lebih afdal, ya, bahwasanya tangisan ketika baca Al-Quran itu lebih afdal karena menunjukkan dia khusyuk dan dia konsentrasi ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena didapati banyak para salaf dahulu mereka menangis ketika dalam salat, ya. Di antara yang terkenal menangis dalam salat adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak kuasa menahan air matanya ketika menangis. Makanya ketika Rasulullah SAW sakit, kemudian Rasulullah SAW tidak bisa jadi imam, Rasulullah SAW mengatakan, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Suruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Ketika itu Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun bakka." Wahai Rasulullah, sungguhnya Abu Bakar seorang yang mudah menangis. Kalau dia jadi imam dan nangis, mungkin suaranya tidak kedengaran ke belakang. Karena kalau orang nangis, dia tidak kuasa untuk mengangkat suara. Sehingga mengganggu para makmum di belakang. Ini menangis ketika sedang ibadah. Ya. Di antara juga seperti dari Abdullah bin Syikhir radhiyallahu anhu annahu sami'a li sadrihi sallallahu alaihi wasallam azizan ka azizil mirjal minal buka. Ya. Bahwasanya Abdullah bin Syikhir ketika melihat Rasulullah SAW sedang salat, dia mendengar dari dada Nabi sallallahu alaihi wasallam suara aziz itu ya. Seperti azizil mirjal, seperti tungku yang mendidih, ya, ada suara suara mendidih minal buka karena tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat sambil menangis. Dalam riwayat yang lain, ke azizir raha, seperti gerakan alat penggiling. Alat penggiling diputar, digiling, maka keluar seperti suara gesekan. Rasulullah SAW seperti nangis dan dia tahan sehingga dari dadanya terdengar suara seperti tadi, ya. Dan ini ketika salat. Demikian juga disebutkan bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia salat subuh, kemudian sampai pada surat Yusuf, ketika sampai pada ayat innama ashku bathi wa huzni ila Allah, maka dia tidak kuasa. Dia menangis ketika membaca ayat tersebut. Tentunya tangisan ketika baca Al-Quran, ketika jadi imam, ini juga rawan untuk terjatuh kepada riya. Maka seorang waspada ketika dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bisa tahan itu lebih baik, tapi kalau dia tidak bisa tahan maka dia lepaskan, tidak jadi masalah. Yang penting dia niat benar karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan dibuat-buat. Dan ini tangisan dalam salat, tangisan karena tilawah. Ini tangisan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tangisan ketika baca Al-Qur'an di luar salat. Tangisan ketika baca Al-Qur'an di luar salat sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Mas'ud, "Iqra' alayya al-Qur'an." Wahai Ibnu Mas'ud, bacalah Quran kepadaku. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Kaifa aqra' alayka wa alayka unzila?"
"Ya Rasulullah, bagaimana aku baca Al-Quran kepada engkau sementara Al-Quran turun kepadamu?" Maka kata Ibnu Mas'ud, kata Rasulullah SAW, jadi Mas'ud bilang, "Bagaimana saya baca Al-Quran turun sama anda ya Rasulullah?" Kata Rasulullah SAW, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku ingin dengar Al-Quran dari selainku. Faqara alaihi awwala suratin Nisa. Maka Ibnu Mas'ud pun baca surat An-Nisa dari ayat pertama. "Ya ayuhan nasu taqu rabbakum." Ya. Dan seterusnya sampai hatta balagha qaulahu ta'ala, sampai ayat ke-41. Jadi baca ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga terus sampai ayat 41, yaitu firman Allah, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Bagaimana jika kami mendatangkan bagi setiap umat yang menjadi saksi dan kami datangkan engkau menjadi saksi atas mereka, yaitu tentang dahsyatnya hari kiamat. Qala hasbuk. Ketika sampai ayat tersebut, Allah bercerita tentang Nabi, bagaimana kami jika mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi bagi mereka pada hari kiamat kelak. Maka Rasulullah berkata, "Hasbuk, cukup." Qala Ibnu Mas'ud berkata, "Faltafattu ilaih." Aku melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dalam riwayat, "Farafa'tu ra'si ilaih." Aku pun menengok kepada Nabi, fa idza ainahu tadhrifan. Tiba-tiba kedua matanya menangis, ya. Dan baca tangisan karena baca ayat atau mendengar ayat-ayat Allah itu banyak, ya. Dan Allah menegur orang yang ketika mendengar ayat-ayat tidak tersentuh. Makanya Allah mengatakan, "Afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun." Kalian heran dengan ayat-ayat Allah, kalian tertawa dan kalian tidak menangis, ya. Maka seorang ketika membaca Al-Quran dalam kesendiriannya atau mendengar tilawah dibaca, maka dia berusaha terenyuh agar dia bisa menangis, dan itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah kita sebutkan ahlul kitab yang menangis karena mendengar ayat-ayat Allah. Kemudian sebagian orang-orang yang Allah puji, idza tutla alaihim ayatur rahmani kharru sujjada wa bukiya. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka pun tersungkur dan mereka sujud kepada Allah Subhanahu. Ini ibadah yang sangat agung, menangis karena baca Al-Quran. Ya, maka kita latih diri kita, terutama di bulan Ramadan, terutama di Lailatul Qadar. Kita baca Quran sambil kita hayati, bukan sekedar target-target aja. Kita baca, dan tidak mungkin kita bisa menggerakkan hati kita untuk nangis kalau kita enggak paham. Maka kita berusaha baca, kemudian baca terjemahannya, kita baca sambil kita kifu inda ajaibihi, kata Ibnu Mas'ud. Berhentilah pada keajaiban-keajaiban Al-Quran. Nah, jadi jangan sekedar baca dapat target, kita baca. Kalau ada yang menggerakkan hati kita, kita berhenti, kita ulang-ulang, ya. Bagaimana Nabi SAW baca satu ayat dari surat Al-Maidah, satu ayat Rasulullah SAW ulang-ulang saja. Satu ayat Rasulullah SAW pernah ulang-ulang, ya. Tentang in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, ya. Kalau tidak salah ayatnya dalam surat Al-Maidah, ketika Rasulullah membaca perkataan Nabi Isa kepada Allah pada hari kiamat kelak. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Jika kau adab mereka, ya Allah, sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Subhanallah. Rasulullah ulang-ulang sampai diulang-ulang banyak, ya. Oke, ini yang penting, ibadah menangis ketika membaca ayat-ayat Allah atau ketika mendengar ayat-ayat Allah dilantunkan. Bagaimana? Insya Allah bisa, karena kita tahu ini firman Tuhan. Firman Allah ini kitab petunjuk, kitab hidayah yang punya pengaruh besar terhadap hati. Maka kalau seorang berniat untuk bisa menggerakkan hatinya ketika baca ayat Allah, maka insya Allah dia bisa. Terutama di malam Lailatul Qadar, di malam-malam ganjil, ya, di malam-malam kita harapkan Lailatul Qadar, maka kita berusaha untuk menangis dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antara tangisan ibadah adalah menangis ketika berdoa. Karena di antara sebab dikabulkannya doa adalah menangis. Karena tangisan menunjukkan penuh pengharapan, ya. Makanya Allah berfirman, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya." Berdoalah kepada Allah dengan tadarru', dengan merendah. Tidak harus menangis, tapi kalau bisa menangis ketika berdoa dengan penuh berharap, maka itu adalah sebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tangisan menunjukkan ketidakmampuan,
tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika seorang berdoa sambil menangis maka itu menunjukkan kekhusyuan. Ya. Tapi di sini saya bacakan perkataan Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kata beliau ketika ditanya, "Ma hukmu man yabki fi du'a wa la yabki inda sama'i kalamillahi ta'ala?" Beliau ditanya, apa hukum orang yang menangis ketika berdoa tetapi tidak menangis ketika mendengar ayat-ayat Allah? Beliau berkata, jawabannya hadza laisa bi ikhtiyarihi. Seorang menangis ketika berdoa dia tidak bisa mengontrol dirinya. Faqad tataharraku nafsuhu fi du'a wa la tataharraku fi ba'dil ayat. Terkadang jiwanya tergerak ketika berdoa namun tidak tergerak ketika baca ayat Allah. Lakin yanbaghi lahu an yu'alija nafsahu. Tapi hendaknya segera dia mengobati dirinya. Wa yakhsha fi qira'atihi. Dan dia berusaha khusyuk ketika membaca Al-Qur'an. A'dhamu mimma yakhsha fi du'ai. Dia berusaha lebih khusyuk ketika baca Quran daripada ketika berdoa. Karena khusyuk fil qira'ah aham. Ingat kata Syekh bin Baz, khusyuk ketika baca Al-Quran itu lebih utama. Wa idza khasya fil qira'ati wa fid du'a kana dzalika kulluhu thayyiban. Kalau dia bisa khusyuk dua-duanya, baca Quran khusyuk, berdoa khusyuk itu yang terbaik. Li'anna al-khusyu'a fid du'a'i aidan min asbabil ijabah. Karena khusyuk ketika berdoa juga sebab dikabulkan doanya. Akan tetapi lakin yang bagi an takuna inayatuhu bil qira'ati aktsar. Tetapi hendaknya perhatian dia khusyuk dalam membaca Al-Quran atau mendengar ayat-ayat Allah lebih banyak. Li'annahu kalamullah. Perhatikan. Karena Al-Quran adalah firman Allah. Fihi al-huda wan nur. Petunjuk dan cahaya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dari para salaf mereka kalau membaca Al-Quran mereka menangis, ya. Nabi SAW tidak disebutkan dalam doa-doanya sering menangis, tidak didapati hadis-hadis Rasulullah SAW kalau berdoa selalu menangis, tidak. Bahkan dalam kondisi-kondisi genting Rasulullah SAW berdoa mungkin tanpa menangis, ya. Ya. Tetapi dalam bacaan Quran beliau menangis, ya. Karena tadi kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, konsentrasi untuk berusaha mentadabburi ayat-ayat Allah itu lebih utama. Makanya kalau baca Al-Quran ada ayat-ayat azab, kita berhenti, kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, berlindung kepadamu dari azab Al-Quran. Kalau kita lagi baca ayat-ayat tentang surga, kita berhenti, kita minta surga kepada Allah. Bahkan Rasulullah lakukan dalam salat. Ya, Rasulullah SAW benar-benar membawa hatinya dengan bacaannya. Jadi bacaan konsentrasi. Kalau ayat surga minta kepada Allah. Khilaf di kalangan para ulama apakah ini dilakukan hanya salat sunnah atau juga salat wajib. Ada khilaf di kalangan para ulama. Yang lebih hati-hati kalau kita salat sendiri, salat sunnah, kita lakukan sunnah. Kalau kita salat fardu mungkin tidak, ya. Kata khawatir jamaah salah paham. Tapi kalau salat sunnah sendirian, salat sunnah, salat tahajud, kalau kita lagi baca ayat adab, kita berhenti. Kemudian kita bilang, Allahumma inni ajirni minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kalau kita lagi baca ayat-ayat tentang surga, kita berhenti. Kita bilang, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Dalam bacaan tersebut. Karena dituntut kita membaca ayat-ayat dengan khusyuk, apalagi sampai bisa menangis. Karena itu dituntut, karena kita sedang baca firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara doa ibadah ada tangisan ketika menangis, ketika berdoa. Di antara tangisan yang juga tangisan ibadah adalah tangisan karena rahmat. Tangisan karena rahmat. Seperti tangisan Nabi SAW ketika putranya Ibrahim meninggal dunia, ya. Ketika putranya Ibrahim meninggal dunia, maka Rasulullah SAW pun menangis. Ketika ditanya, maka Rasulullah SAW mengatakan, atau Rasulullah SAW berkata, Innal aina la tadma, sungguhnya mata itu menangis. Wa innal qalba la yahzan, sungguhnya hati itu bersedih. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, namun kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah. Meskipun dalam kondisi sedih, kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Allah. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun, dan kami sungguh dengan kepergianmu sangat bersedih wahai Ibrahim. Rasulullah SAW menangis. Ada pertanyaan menarik yang ditanyakan kepada Ibn Taimiyah rahimahullahu taala tentang sebagian salaf yang ketika anaknya meninggal tidak menangis, justru tertawa, seperti Fudail bin Iyad.
Fudail bin Iyad punya anak yang sangat soleh namanya Ali. Dan dia disebut dengan Abu Ali. Ali ini masih muda, sangat soleh, kemudian meninggal dunia. Tentu ini hal yang sangat berat. Pukulan paling berat bagi seorang ayah punya anak soleh, kemudian meninggal dunia. Ya. Kalau anak nakal aja nangis. Anak nakal meninggal nangis saja ya. Nangis, sudah kurang ajar ya. Apalagi anaknya soleh. Harusnya dia menangis, tapi ternyata dia tidak menangis, dia tertawa. Dia tertawa. Ya, mungkin dia ridho, dia benar-benar ridho bahwasanya apa yang Allah berikan dia ridho. Maka ditanya, apakah yang dilakukan oleh Fudail bin Iyad lebih afdal daripada yang dilakukan oleh Nabi? Karena Nabi menangis ketika anaknya meninggal. Maka Ibnu Taimiyah menjawab yang mana jawabannya? Bahwasanya Nabi SAW bisa menggabungkan ibadah ridha dengan ibadah rahmat. Rahmat kepada anak-anak. Dan rahmat sendiri ibadah karena Rasulullah bersabda, man yarham yurham. Siapa yang merahmati dirahmati. Rasulullah bersabda juga, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rahmatilah yang di bumi maka yang di langit akan merahmatimu. Sebaliknya yang tidak rahmat, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati maka tidak dirahmati. Maka Fudail bin Iyad dia terdominasi dengan ridho keputusan Allah sehingga dia tidak bisa menjalankan ibadah rahmat. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menggabungkan keduanya. Dia ridho dengan keputusan Allah. Dia tahu Ibrahim si kecil ini diambil oleh Allah itu yang terbaik. Tetapi dia ada ibadah rahmat kepada si kecil yang meninggal dunia, maka dia pun menangis. Seperti Nabi SAW ketika pergi ke kuburan ibunya, maka Rasulullah SAW mengatakan, ista'dzantu Rabbi li astaghfira li ummi falam ya'dzan li. Aku mohon izin kepada Allah untuk mohon ampunan kepada ibuku, maka Allah tidak mengizinkan aku. Dan aku minta izin untuk menziarahi kuburan ibuku, maka Allah izinkan. Kemudian Nabi pun pergi ke kuburan ibunya dengan sahabat ketika itu ada sekitar 1.000 orang. Kemudian Rasulullah menangis. Rasulullah menangis. Dalam riwayat juga rahmatan laha. Rasulullah kasihan. Kasihan ibadah. Kasihan itu menangis karena kasihan itu juga ibadah. Jadi tidak mengapa seorang menangis karena kasihan, terenyuh. Seperti misalnya kita lihat saudara kita lagi menderita di Palestina, kita nangis. Itu boleh. Sedih, itu ibadah sendiri. Selama disertai dengan ridha dengan keputusan Allah. Tidak boleh suudzon kepada Allah, tidak boleh berprasangka kepada Allah, ya, tidak boleh protes dengan keputusan Allah. Tapi tangisan yang memang dituntut seorang untuk menangis karena rahmat, maka ini tidak jadi masalah, bahkan adalah ibadah. Dari sinilah dikatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh Nabi lebih afdal daripada yang dilakukan oleh Fudail bin Iyad yang tertawa ketika anaknya meninggal dunia. Wallahu alam bisawab. Jadi tidak mengapa seorang menangis karena kasih sayang, karena rahmat dituntut seorang untuk merahmati yang lainnya. Baik. Kemudian tangisan yang dibolehkan. Misal tangisan apa? Tangisan karena diomelin suami. Diomelin istri juga bisa bikin nangis, tapi biasanya yang lebih bikin nangis diomelin apa? Suami. Diomelin suami, disakiti hati suami, ya. Menangis karena nangis tabi'i itu sedih sehingga nangis. Bukan karena Allah pun sedih, enggak kuat. Ini ada ujian, nangis atau karena marah kemudian menangis. Namanya tangis tabi'i, ya. Ini diperbolehkan selama tidak berlebihan sehingga melakukan hal-hal yang menunjukkan protes kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara yang dilarang oleh Nabi adalah niyahah. Niyahah termasuk dosa besar. Rasulullah SAW berkata, an-naihatu illam tatub. Ya, illam tatub qabla mautiha yuqamu 'alaiha yaumal qiyamah. Tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min jarab, ya. Kata Rasulullah SAW, kalau wanita yang suka niyahah, yaitu meratap, tidak bertobat sebelum matinya, maka pada hari kiamat dia akan didatangkan, dihadirkan, kemudian dia akan dipakaikan pakaian yang terbuat dari tembaga yang dipanaskan, kemudian dari mantel yang membuat gatal, ya. Min jarab, yaitu pakaian yang bikin gatal-gatal ke dia, gatal-gatal tubuhnya, ya. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yaitu
thiyabun min qatiran wa sirbalun min jarab ya. Thiyabun min qatiran, itu qatiran ada dua pendapat. Pendapat pertama itu sejenis tumbuhan yang kemudian diambil sarinya dari buah tertentu, kemudian diambil sarinya, kemudian dicatkan kepada onta yang terkena penyakit gatal-gatal, sehingga gatal-gatalnya jadi kebakar dengan cairan tersebut. Nah, cairan tersebut sangat mudah terbakar. Ini pendapat pertama, sehingga qatiran ditempelkan pada tubuh wanita yang meratap, kemudian dibakar sehingga tubuhnya semakin kuat terbakar. Ada yang mengatakan qatiran maksudnya tembaga yang dipanaskan sehingga ditempelkan pada tubuh wanita tersebut. Yang kedua, sirbalun min jarab, dipakai juga pakaian buat dia menimbulkan gatal, disiksa dengan dua siksaan. An-naihah adalah wanita yang meratap berlebihan. Kalau menangis tanpa berlebihan tidak jadi masalah. Sebagaimana Nabi tadi menangis, sebagaimana Fatimah radhiyallahu anha ketika ayahnya meninggal dia pun menangis. Yang tidak boleh adalah menangis berlebihan, meratap. Dan bentuk ratapan banyak, di antara bentuk niyaha seperti mukul-mukul tubuh, menampar-nampar pipi, menjambak-jambak rambut, memukulkan kepala di tembok. Kemudian berteriak-teriak tentang kebaikan orang yang meninggal. Kenapa kamu pergi? Kamu baik sekali. Kamu begini, kamu begini. Itu sangat menunjukkan, menyebut kebaikannya sambil teriak-teriak. Ini disebut dengan nadab. Nadab ini bagian daripada niyahah. Tangisan yang disertai dengan seperti perbuatan-perbuatan yang menunjukkan protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tangisan seperti ini tidak boleh. Makanya ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal dunia, ada wanita-wanita menangis. Rasulullah suruh mereka, kata Rasulullah kepada seorang sahabat, suruh mereka diam. Kata dia, saya sudah kesana Rasulullah, mereka tidak mau diam, nangis terus. Kemudian balik lagi, ya Rasulullah, mereka tidak, suruh mereka diam. Kesana lagi ternyata tidak mau diam. Kata dia, kami lelaki terdominasi sama ibu-ibu. Akhirnya kata Rasulullah mengatakan, semoga Allah penuhi mulut mereka dengan apa, saya lupa doa Nabi, tapi intinya mereka terlalu berlebihan dalam menangis. Mungkin tidak boleh, ibu-ibu apapun kondisi yang kita hadapi, maka tidak boleh sedih berlebihan. Tidak boleh sedih berlebihan. Setan ingin kita sedih berlebihan, menangis melulu, sehingga akhirnya kita tidak bisa beraktivitas untuk kemaslahatan kita. Akhirnya kita kurang ngaji, kurang sholat, kurang bisa ngurus anak-anak, kurang bisa ngurus suami. Akhirnya tangisan kita hanyalah mudarat. Oleh karenanya tangisan karena sedih menghadapi problem itu boleh, tetapi tidak boleh teriak-teriak yang menunjukkan protes. Nabi Yakub alaihissalam sedihnya luar biasa, tetapi dia hanya mengatakan innama ashku bathi wa husni ilallah. Saya hanya mengadukan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menangis dalam rangka protes kepada Allah, tetapi dia mengeluhkan kesedihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati, yang sering menangis biasanya ibu-ibu. Makanya dalam lafal tentang niyaha Rasulullah mengatakan an-naihatu, wanita. Rasulullah tidak mengatakan an-naih, laki-laki. Kenapa? Karena banyak yang terjerumus dalam niyaha, meratapi mayat yang sudah meninggal, kebanyakannya adalah wanita. Maka tangisan yang disertai ratapan ini bukan tangisan ibadah, bahkan tangisan yang merupakan dosa ya. Di antara tangisan juga disebutlah tangisan karena bahagia. Tangisan karena bahagia. Seorang bahagia bisa terharu akhirnya menangis. Seperti yang disebut dalam riwayat ketika Aisyah radhiyallahu taala anha masih kecil, ketika itu sekitar umur ketika menjelang hijrah ya. Sudah jadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Karena Aisyah dinikahi pada usia 6 tahun. 9 tahun baru Nabi setelah berhijrah baru serumah dengan Aisyah. Intinya ketika Abu Bakar ingin berhijrah maka ditahan oleh Nabi. Rasulullah berkata, la'alla suhbah. Ya Abu Bakar jangan dulu hijrah. Siapa tahu kau menemaniku dalam berhijrah. Dan ini yang dicintai dan inginkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bisa menemani Nabi dalam perjalanan maut. Para sahabat sudah berhijrah. Sudah banyak berhijrah. Tinggal segelintir orang. Sampai akhirnya Allah perintahkan Nabi untuk berhijrah. Maka datanglah Nabi SAW ke rumah Abu Bakar di siang hari, mutalassiman sambil nutup wajahnya. Kemudian Rasulullah kabarkan kepada Abu Bakar bahwasanya as-suhbah. Wahai Abu Bakar, kau akan menemani aku dalam perjalanan hijrah. Maka ketika itu Abu Bakar menangis. Saking terharu, saking gembiranya.
Aisyah dalam riwayat mengatakan, aku baru tahu ada orang menangis karena gembira pada hari itu. Ya. Pada hari itu. Jadi benar terkadang kita gembira, kita menangis karena saking gembiranya. Inilah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, model-model tangisan ya. Ada tangis ibadah, ada tangis tabii dan ada tangis yang diharamkan ya. Maka seorang berusaha kalau menangis beribadah dan tangisan itu berusaha dia karena Allah Subhanahu wa taala, karena tangisan juga rawan apalagi di hadapan banyak orang, rawan untuk riya. Apalagi di sebagian orang enggak nangis. Dia enggak nangis, diambil tisu lap-lapnya padahal enggak ada air tangis ya, mungkin dicolok matanya biar nangis. Enggak ada air nangis, enggak ada air nangis. Kemudian menunjukkan saya lagi nangis nih, ngambil nangis ya. Oleh karena banyak ulama yang berusaha menyembunyikan tangisan mereka ketika di hadapan banyak orang ya. Seperti salah seorang kalau tidak salah Ayyub As-Sikhtiyani atau seorang ulama salaf, ketika dia menyampaikan hadis-hadis Nabi dia pun menangis, dia berhenti. Ketika dia berhenti dia mengatakan az-zukamu syadid. Sungguhnya pilek itu berat. Az-zukamu syadid. Pilek itu berat. Padahal dia tidak pilek. Cuma dia bilang, dia mengabarkan. Dia bukan bilang saya sedang pilek, tapi dia bilang pilek itu apa? Berat ya. Sebagaimana masyayikh kita juga banyak di antara mereka yang kalau menangis mereka diam tahan untuk bisa menahan tangisan. Khawatir orang menyangka yang berlebihan ya dan macam-macam. Bukan melepaskan tangisan karena menjaga hati tidak mudah, tidak mudah. Betapa orang sering menangis kemudian timbul dalam hatinya ujub dengan dirinya atau kagum dengan dirinya, bisa menangis dan yang lainnya. Kita bahwasanya ibadah banyak, ya, di antara ibadah menangis dan tidak harus menangis. Betapa banyak orang tanpa menangis pun bisa masuk surga ya. Orang berjihad di jalan Allah tanpa menangis, orang bantu anak yatim, bantu para janda, bantu fakir miskin tanpa menangis bisa masuk apa? Surga. Oleh karena ketika seorang menangis pun hendaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masuk kepada pembahasan tentang apa Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar adalah malam yang terbaik sepanjang tahun. Kalau siang terbaik dikatakan adalah hari nahar ya, hari nahar. Tapi malam terbaik sepanjang tahun adalah malam Lailatul Qadar. Dan keutamanya sangat-sangat banyak sebagaimana ibu-ibu semua sudah ketahui ya. Yang perlu kita perhatikan bahwasanya jangan kita lewatkan kesempatan tersebut ya. Karena siapa yang diberi taufik oleh Allah untuk beribadah di malam Lailatul Qadar, kemudian ibadahnya diterima, maka berarti dia telah beribadah lebih baik daripada 1000 bulan. Itu lebih dari 83 tahun ya. Maka ini karunia Allah kepada hamba-hambanya yang seperti kita ini, yang umurnya pendek-pendek ya. Umur kita paling berapa sih ya? Allah alam ya. Tapi umur umat Nabi Muhammad rata-rata 60 sampai 70 tahun. Banyak yang meninggal sebelum 60 tahun dan hanya sedikit yang lewat 70 tahun. Hanya sedikit, kebanyakan 60 sampai 70. Banyak juga yang sebelum 60 sudah meninggal dunia. Dibandingkan dengan umur dari umat-umat sebelumnya, umur mereka sampai ratusan tahun sepanjang-panjang, sehingga kesempatan mereka untuk beribadah kepada Allah banyak. Apalagi kita di zaman sekarang ini, umur kita udah pendek, senang ngobrol, medsos, waduh. Sehingga waktu kita untuk beribadah semakin minim. Orang Indonesia sukanya ngobrol enggak? Suka ngobrol. Sukanya kunjungan, iya. Sukanya jagongan, ngobrol, apalagi ngerumpi, apalagi ngopi. Lihat betapa banyak warung kopi yang laris. Orang suka ngobrol pasti tidak terarah. Terarah coba ketawa-ketiwi dan sering ngumpul-ngumpul. Ibu-ibu seringnya apa? Ngumpul-ngumpul. Banyak ibu-ibu sering keluar rumah. Ya, ngumpul sama teman-temannya. Ngumpul sama suami bosan. Ngumpul sama teman-temannya enggak bosan-bosan. Cerita ngalor ngidul. Sehingga kita sadar bahwasanya umur yang efektif yang bisa kita optimalkan untuk beribadah semakin sedikit. Kalau zaman dulu mau ngumpul-ngumpul juga susah, sarana komunikasi enggak ada, orang mungkin di rumah sehingga untuk ibadah banyak. Zaman sekarang, Masya Allah, ngobrol terkadang dengan ketemuan fisik, terkadang ngobrol virtual. Ngobrol, telepon, video call bertiga, berempat. Yang paling banyak berapa ibu? Berenam bisa? Berempat kali yang paling maksimal. Lalu Zoom, macam-macam. Sehingga waktu kita ini berlebih-lebihan ya, sosialita, terlalu banyak sosial. Bersosial sehingga umur kita untuk ibadah semakin sedikit.
Ketika kita sadar umur kita semakin sedikit, seharusnya kita jangan melalaikan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar adalah bentuk agar kita bisa dapat pahala yang banyak. Dan ibadah Lailatul Qadar cuma 5 hari. Siapa yang ibadah di malam 5 malam tersebut, pasti dia dapat Lailatul Qadar, pasti, tanpa diragukan. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Rasulullah mengatakan, iltamisu, carilah Lailatul Qadar ya, di malam-malam ganjil ya. Di malam-malam ganjil. Carilah malam-malam ganjil. Ada khilaf dengan para ulama kapan malam Lailatul Qadar. Tetapi intinya, siapa yang beribadah di malam-malam ganjil pasti dapat Lailatul Qadar. Jadi cuma kita berusaha maksimal di 5 malam tersebut. Ibu-ibu Jamilur Rahman mau ngapain coba? Mall juga jauh ya. Di tengah sawah. Udah kesempatan untuk dapat Lailatul Qadar ya. Mengapain gemerlap dunia juga enggak ada di sini. Enggak ada apa-apa di sini. Ya udah kesempatan untuk menangis karena Allah, baca Quran menangis karena Allah, renungkan dosa-dosa. Dosa sama suami banyak sekali. Dosa sama anak-anak kurang perhatian. Terlalu banyak lihat macam-macam yang enggak ada faedahnya. Dosa kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa mengeluh ya. Banyak. Saatnya kita introspeksi diri, evaluasi diri, hisab diri di malam-malam tersebut. Maka harapan saya untuk saya pribadi tentunya dan juga para ibu sekalian, maksimalkan di 5 malam saja. Malam 21 tanggal berapa? Ibu-ibu tahu enggak malam 21 tanggal berapa? Hah? Malam Senin ya. Ini malam Senin, iya malam Senin. Berarti tanggal 30 kan? Iya kan? Tanggal 30, terus tanggal 1, tanggal 3, tanggal 5. Masa sih? Oh, tanggal 31. Tanggal 31 terus tanggal 2 ya. Tanggal 2, tanggal 24, tanggal 4, tanggal 6, tanggal 7, tanggal ulang-ulang tanggal 31, tanggal 2, tanggal 4, tanggal 6, tanggal 8. Sudah 5 malam itu aja sudah. Enggak banyak-banyak konsentrasi. Baik, bagaimana cara kita mengisi malam-malam tersebut? Apa ibadah-ibadah yang terbaik yang bisa kita lakukan? Di antara ibadah yang terbaik adalah baca Al-Quran. Baca Al-Quran, waktu tilawah. Rasulullah SAW mendatangi Jibril untuk baca Al-Quran di hari Ramadan. Ya. Oleh karenanya siapa yang paling banyak bisa baca Al-Quran? Dengan ingat, baca Al-Quran berkualitas. Tadi yang kita ingin baca, pahami maknanya. Bukan kejar-kejaran saya target sekian kali khatam. Kita mungkin dengar para salaf Imam Syafi'i dahulu sehari khatam 2 kali. Imam Syafi'i dia tahu isi tafsir semua Al-Quran. Sehingga ketika dia baca dengan cepat pun tafsir berjalan di kepalanya. Nah kita aja terjemahnya enggak ngerti. Maka ini salaf dulu sampai berapa kali khatam? Iya, itu salaf dahulu. Kalau anti, baca satu-satu, baca terjemahannya, lanjut lagi, baca terjemahannya, lanjut lagi. Kifu inda ajaibihi, kata Ibnu Mas'ud. Berhentilah pada keajaiban-keajaiban Al-Quran. Harriku fihil qulub, gerakan hati. Jangan asal baca terus. Jadi baca yang berkualitas. Biar orang saya sudah khatam 10 kali, biarin aja. Kamu udah khatam belum? Saya baru baca lagi, tadabbur ya. Maka di antara ibadah yang paling agung di malam Lailatul Qadar baca Al-Quran. Malam tersebut Allah turunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Malam yang mulia. Baca Al-Quran. Nah baca Al-Quran bisa 2. Yang paling afdal baca Al-Quran adalah dalam salat. Itu yang terbaik. Yang terbaik. Tetapi kita tahu waktu kita salat ada, kemudian selesai, kemudian kita baca Quran sendiri. Kalau di Mekah Madinah alhamdulillah dibuat program sehingga orang salat di sesi pertama sampai sesi kedua. Sesi pertama sekarang 10 rakaat, sesi kedua 13 rakaat. Dan itu sudah mungkin menghabiskan waktu 4 jam untuk baca Quran, dengar Quran, lantunan Al-Quran. Karena bacaan Quran terbaik adalah dalam salat. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baca Quran dalam salat di malam hari. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan as-siyam wal Quran yashfa'ani. Puasa dan Al-Quran memberi syafaat. Yaqulu siyam pada hari kiamat kelak, as-siyam wal Quran yashfa'u lil abdi yaumil qiyamah. Puasa dan
Al-Quran memberi syafaat kepada hamba pada hari kiamat kelak. Yaqulus siyam, berkata puasa, ya Rabbi mana'tuhu, ya Rabbku aku mencegah dia minat ta'am wa syahwat bin nahar. Di siang hari aku cegah dia untuk makan dan minum dan mencegah dia untuk melampiaskan syahwatnya. Fasyafi'ni fi, berilah izin kepadaku untuk beri syafaat kepadanya. Yaqulul Quran, dan Al-Quran berkata, Rabbi mana'tuhu minan naum. Ya Allah, aku mencegah dia dari tidur di malam hari. Kenapa dia baca aku? Fasyafi'ni fi, berilah syafaat, izin padaku untuk beri syafaat kepada hambamu ini. Kata Nabi SAW, fayushaffa'ani, maka keduanya diberi izin untuk beri syafaat. Maka baca Quran paling baik di malam hari dalam salat. Dan itu terpenuhi ketika malam-malam Ramadan. Maka kalau ada program misalnya ibu-ibu di masjid, ini masjid apa namanya? Muhsinin, Al-Muhsinin, atau di Masjid Jamilur Rahman, atau Masjid Ismail, atau Masjid Sawo, masjid mana aja, yang penting ada program, bisa imamnya enak kita dengar, kemudian bisa panjang bacaannya, ikuti aja daripada kita di rumah nanti bengong sendiri. Tapi kalau ibu misalnya bisa, ummahat sekalian, akhwat sekalian, bisa di rumah, bisa lebih terenyuh, dia baca dan dinikmati, dia baca, dia tadabbur, lebih bagus di rumah. Karena ibadah wanita paling baik di mana? Di rumah. Kalau dia tidak bisa, maka dia cari 5 hari aja. Enggak kuat, misalnya malam 21 habis-habisan, malam 22 capek, enggak apa-apa, istirahat, kurangi. Malam 23 semangat lagi. Semangat tentunya semuanya semangat. Tetapi ada yang prioritas. Lebih prioritas malam-malam ganjil. Karena Rasulullah suruh cari Lailatul Qadar malam ganjil. Artinya apa? Kalau kita ibadah 5 malam ini ibu-ibu, dipastikan kita sudah beribadah lebih dari 83 tahun. Karena kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih dari 83 tahun. Sudah bayar utang kita, kebanyakan ngobrol, kebanyakan ngalor ngidul, ngetan ngulon. Nah, terbayar, alhamdulillah. Maka ibu-ibu sudah saatnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 5 malam tersebut kondisikan anak-anak, bilang, mama mau ibadah ya malam 21, jangan macam-macam ya. Kalau ada apa-apa malam genap aja. Bikin nasi goreng malam genap, malam ganjil enggak ada. Malam ganjil enggak ada ya. Itu nasi sama kecap kalau mau makan. Jadi di program, kalau enggak di program enggak bisa. Kita harus kerjasama dengan keluarga, dengan suami dan anak-anak, serius ya. Bagaimana caranya kita bisa malam-malam ganjil tersebut kita bisa maksimal. Jadi paling bagus ibadah baca Quran. Kemudian paling bagus ibadah solat, sebagaimana dikerjakan Nabi SAW solat. Dan solat di awal malam. Kalau memang ingin tarawih di awal apa? Malam. Kecuali yang tidak tarawih, maka dia solat seperti biasa. Solat malam secara umum paling bagus fi jawfil lail, yaitu sepertiga malam terakhir atau malam tengah sampai terakhir. Kecuali Ramadan. Ramadan paling afdal adalah ba'da isya langsung di awal malam, karena ada syiar salat berjamaah. Makanya Nabi SAW salatnya di awal malam. Kemudian juga yang ditegakkan oleh Umar bin Khattab ketika mengumpulkan manusia untuk salat diimamin oleh Ubay bin Ka'ab juga di awal malam. Untuk memudahkan masyarakat sehingga mereka bisa banyak baca Quran ketika atau menjadi makmum salat yang panjang ketika di sejak awal malam. Oleh karenanya kita dapati penduduk Madinah mereka salat 40 rakaat. 40 rakaat. Penduduk Mekah 20 rakaat. Mereka habis salat 4 rakaat mereka tawaf. Salat lagi 4 rakaat lagi tawaf lagi di Masjidil Haram. 4 rakaat lagi tawaf lagi. Penduduk Madinah enggak mau kalah. Mereka enggak bisa tawaf. Maka yang waktu buat tawaf mereka untuk salat sehingga mereka salat 40 rakaat. Luar biasa. Oleh karenanya ibu-ibu semangat untuk ibadah. Dan alhamdulillah ibadah variasi. Kalau habis baca Quran salat, habis salat baca Quran lagi, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjadi ibadah baca Quran, ibadah juga di antaranya apa? Salat. Ingat ya, siang tidur yang cukup. Malam kalau perlu minum kopi biar segar. Dan tidak mengapa tidur. Para ulama khilaf tentang apakah Nabi ketika 10 malam terakhir begadang atau sempat tidur. Karena Rasul Aisyah mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashar shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu." Adalah Nabi kalau sudah 10 hari terakhir, Nabi ikat pinggang itu, tidak menggauli lagi istri-istrinya. 20 malam pertama beliau masih menggauli istrinya. Adapun 10 hari terakhir tidak menggauli istri-istrinya.
berikutnya Nabi membangunkan istri-istrinya untuk salat malam, berarti istri Nabi tidur atau tidak? Tidur. Karena wa aiqadha ahlahu. Berarti istri Nabi tidur. Apakah Nabi tidur atau tidak? Khilaf. Karena wa ahya lailahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begadang, menghidupkan malamnya. Di sini khilaf dua pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah begadang, ada yang mengatakan Rasulullah SAW tidur tapi sedikit. Dua pendapat di kalangan para ulama. Karena dalam hadis Rasulullah Aisyah mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi SAW salat sampai subuh, enggak pernah. Seumur hidup enggak ada Rasulullah SAW salat dari dia sampai subuh salat enggak pernah. Sehingga mereka mengambil keumuman hadis ini bahwasanya termasuk di bulan Ramadan. Sebagian ulama kalau tidak salah Syekh Utsaimin berpendapat, kalau saya tidak salah ingat, itu umum, tapi untuk 10 malam terakhir Rasulullah begadang. Ala kulli hal, boleh tidur sebagaimana istri Nabi tidur, Rasulullah bangunkan mereka, tapi jangan tidur lama-lama. Ibu-ibu kalau malam ganjil tidur 2 jam, 3 jam lah. Setelah itu bangun, ya. Setelah itu apa? Bangun. Nanti habis subuh, habis syuruk mau tidur lagi enggak apa-apa. Tapi jangan sampai malam-malam tidur 5 jam. Tidur di Lailatul Qadar, ya. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tidurnya kepanjangan. Tidur 2 jam, 3 jam, maksimal 3 jam, 2 jam sudah selesai bangun. Lawan rasa kantuk. Gunakan sarana-sarana untuk bisa begadang. Tidur 2 jam sudah cukup yang segar, yang penting tidur berkualitas, pasang weker, bangun, minum kopi, minum teh, ada cemilan sedikit, baru lanjut baca Quran, salat kuat. Seperti disebutkan Syekh Sa'di rahimahullah taala, kalau beliau salat malam beliau bawa qahwah. Saya pernah baca biografi beliau bawa qahwah untuk kuat salat malam. Di Masjid Nabawi juga banyak orang salat bawa qahwah. Salat lagi buat segar. Enggak apa-apa ya. Jadi tidur, istirahat yang cukup. Karena kalau ibadah dalam kondisi ngantuk juga tidak afdal. Makanya Rasulullah SAW marah ketika ada seorang pasang tali di masjid. Kata ini habl liman, tali punya siapa? Punya Zainab. Kata Nabi, potong tali tersebut. Liyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaknya salah seorang kalian salat dalam kondisi semangat. Kalau dia capek maka istirahat. Capek istirahat, jangan memaksa salat karena bukan itu yang diminta oleh Allah. Seorang ibadah dalam kondisi ngantuk-ngantuk, tidak konsen, baca Quran tidak konsen, salat tidak konsen, bukan itu yang dimaksud, bisa bikin sakit malah. Oleh karenanya butuh istirahat yang cukup. Kalau tidak bisa istirahat di siang hari, sempatkan istirahat 2 jam, 3 jam di malam hari. Misalnya kita kuatkan minum vitamin, minum kopi, pakai obat tetes mata ya. Ya semangat buat melek ya. Kalau ngantuk telinganya diginiin. Kata orang, saya juga enggak tahu ya. Pokoknya usaha sehingga ibadah dalam kondisi apa? Segar. Usap muka dengan air, semangat. Penting segar ibadah. Siangnya istirahat yang cukup. Ini di antara ibadah yang bisa dilakukan. Di antara ibadah yang bisa dilakukan ibu dirahmati oleh Subhanahu wa taala di 10 malam yang terakhir atau malam-malam ganjil adalah berdoa, banyak doa. Makanya Lailatul Qadar secara umum bulan Ramadan pintu langit dibuka dan di antara makna pintu langit dibuka itu doa mudah dikabulkan. Apalagi malam Lailatul Qadar. Makanya Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, in alimtu anna lailata Lailatul Qadar." Wahai Rasulullah, jika aku tahu malam ini malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang aku ucapkan? Maka Aisyah minta diajarin doa. Aisyah radhiyallahu anha sudah hafal banyak doa-doa Nabi. Aisyah hafal. Aisyah radhiyallahu anha juga bisa ngarang doa, dia ahli bahasa Arab. Dia ahli bahasa Arab. Dia banyak hafal syair-syair. Kalau nyusun doa pakai syair saja bisa. Apalagi cuma doa biasa bahasa Arab, Aisyah bisa. Tetapi Aisyah ingin radhiyallahu anha doa tersebut diajarkan oleh Nabi. Maka Aisyah bertanya, "Ma aqulu fi? Apa yang aku baca ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW ajarkan, "Quli, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan Engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Oleh karenanya di antara doa yang sering kita baca, doa tersebut atau doa-doa yang meminta kepada ampunan. Karena janji Allah kepada orang yang puasa rata-rata tentang ampunan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ihtisab, dia ampun dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama ramadhana, siapa yang salat malam imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang salat malam, salat tarawih dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu.
Wa man qama lailatul qadri, siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar yaitu dengan ibadah, salat, baca Quran, imanan wa ihtisaban, penuh keimanan, penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia mudah dosa yang telah lalu. Maka kita berdoa selain Allahumma innaka kunta bil afwani, kita doa yang lain, Rabbi ghfirli wa tub alayya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. Istighfar, banyak istighfar. Terutama waktu sahur, bil ashari hum yastaghfirun, astaghfirullah. Jangan bosan-bosan. Alhamdulillah ibadah variatif, kita sholat habis capek sholat baca Quran, habis baca Quran kita berdoa kepada Allah, habis berdoa kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sampai subuh. Bahkan sebagian ulama mengatakan Lailatul Qadar termasuk subuh, salat subuh termasuk Lailatul Qadar. Maka jangan kita sepelekan salat subuh, karena Allah berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajar." Keselamatan di malam tersebut sampai terbit fajar. Hatta di sini ada yang mengatakan termasuk salat subuh. Maka seorang berusaha sejak azan maghrib dia sudah di masjid. Kalau ibu-ibu tidak ke masjid ya sejak maghrib dia sudah, karena malam Lailatul Qadar dimulai dengan terbenam matahari. Maka dia sudah konsen ibadah sampai salat subuh yang benar, habis itu selesai malam Lailatul Qadar. Ya. Di antara ibadah yang mungkin dilakukan zaman sekarang adalah transfer uang kalau uangnya ada. Kalau zaman dulu Nabi kalau ingin berbuat baik mungkin harus keluar atau ngirim orang. Zaman sekarang kita mau sedekah dalam masjid bisa, tinggal transfer. Yang dilarang jual di masjid jual beli, ini kan enggak jual beli. Tapi transfer. Maka sebelum masuk ke masjid cari rekening orang tua, cari rekening tante, om. Karena nanti malam Lailatul Qadar mau dia apa? Ditransfer. Ingat ibu, ini kalau ada uangnya. Kalau nggak ada ya boleh buat. Tapi kambing bulat-bulat ya. Kalau nggak ada yang mau diapain? Buka HP, kemudian tekan transfer, nama baru, isi nomor, kemudian isi nominal. Tulis 200, nolnya 5, 200.000. Tambah 1 jangan ragu-ragu. Jadi 2 juta, bismillah, cerek, insya Allah. Kalau punya uang, kalau enggak punya, tidak dipaksa ibu-ibu. Ya. Jangan maksa ngambil duit suami ya. Ya. Kalau enggak punya mau diapain? Doain orang tua. Terkadang doa lebih bermanfaat. Allah Maha tahu. Kita sayang sama mereka, namun kemampuan kita terbatas. Allah Maha tahu kita sayang sama orang kita, jadi kemampuan kita terbatas ya. Tapi saya bilang di antara ibadah yang dimudahkan zaman sekarang yang tidak bisa dilakukan orang dulu adalah dengan transfer. Kita bersedekah di malam-malam ganjil ya. Sebenarnya bersedekah kapan saja oke. Maksud saya kalau mau bersedekah, lagi terbetik hati ingin sedekah, kirim aja. Tidak ada masalah, alhamdulillah, mudah. Ini ibadah yang bisa kita lakukan. Bisa juga ibadah yang bisa dilakukan membantu orang sahur, siapkan makanan sambil berzikir astagfirullah sambil siapkan, membantu orang sahur siap. Ini juga ibadah yang agung, menyiapkan sahur. Ini bisa kita lakukan ketika di malam-malam Lailatul Qadar. Ini saja ibu-ibu, jangan lupa karena itu judul kita adalah tangisan di malam Lailatul Qadar, jangan lupa untuk berusaha menangis ketika baca Quran, ketika salat, ketika berdoa di malam-malam tersebut. Jangan lupa muhasabah, evaluasi diri di malam-malam tersebut. Ini banyak dosa. Dosa sama suami banyak sekali. Banyak atau sedikit ibu-ibu? Banyak. Saya kurang keras suaranya. Banyak atau sedikit? Banyak ya. Banyak sekali atau banyak sedikit? Banyak sekali. Banyak dosa sama orang tua, dosa sama anak-anak, kurang perhatian. Anak-anak lagi nangis kita main HP sendiri. Anak-anak tidak diperhatikan bacaan Qur'annya. Anak-anak nonton macam-macam kita biarin. Masya Allah kita dosa ini banyak ya. Dosa sama tetangga pernah disapa, tetangga pernah dikasih. Ya, banyaklah dosa-dosa kita. Maka kita renungkan. Banyak waktu kita dibuang, umur kita buang waktu kita. Medsos menghabiskan umur kita ya. Maksiat yang kita lihat. Gambar lelaki seleweran di medsos kita nonton yang ganteng-ganteng ya. Yang Korea, yang inilah India. Dramendra, Amitabh Bachchan zaman dahulu ya. Zaman sekarang Khan siapa saya enggak tahu deh. Apalagi nonton ya. Suami jarang dilihat, yang lihat malah suami orang. Dosa atau bukan ibu? Dosa ya.